Hai hai kaum stalker, selamat datang kembali di channel Triple X Studio. Di sini aku bakal ngebahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya nggak bakal rugi kalau kalian subscribe channel ini. Di kesempatan kali ini, aku bakal mengajak kalian semua untuk masuk ke dalam alur cerita film drama Hong Kong yang menceritakan tentang persaingan memasak antara koki jalanan dengan koki restoran berbintang. Film ini dirilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Wai Menyip dan diperankan oleh beberapa aktor ternama diantaranya Nicolas Tse yang berperan sebagai koki jalanan dan Jung Yong Hwa yang berperan sebagai koki di sebuah restoran berbintang. Tak hanya mereka berdua, film ini juga dibintangi oleh aktor ternama yang lain seperti Michael Bay, Anthony Wong Chow Sang, dan beberapa aktor lainnya. Lalu seperti apakah perjalanan mereka? Langsung saja kita masuk ke dalam alur kisah filmnya. Diawali dengan sebuah daerah yang dikenal dengan nama Spring Avenue. Di daerah itu terdapat sebuah restoran tradisional yang selalu ramai. Restoran tersebut bernama The Seven. Koki di restoran tersebut adalah seorang pemuda bernama Sky. Sky dikenal dengan kemampuan memasaknya yang sangat luar biasa, dan makanan yang dihasilkan dari tangannya tak pernah mengecewakan. Di saat semua pengunjung sedang antri untuk makan di restoran The Seven, tiba-tiba datang seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Melihat hal itu, Sky datang dan langsung menegur pengunjung itu agar ia ikut mengantri. Tetapi pengunjung itu tidak terima dan berkata kepada Sky bahwa semua wilayah di sekitar itu adalah milik bosnya, dan bosnya akan membuka sebuah restoran mewah tepat di depan The Seven. Di tempat lain, terlihat sebuah acara pembaptisan untuk seorang anak keturunan raja. Acara tersebut tentu mengundang semua elemen penting dari kerajaan untuk ikut serta. Di acara tersebut, diperlihatkan seorang chef asal Paris yang dipercaya sebagai koki untuk acara tersebut. Ia adalah Paul, yang dibantu oleh rekannya yang bernama Mayo. Masakan yang Paul hidangkan di acara tersebut membuat keluarga kerajaan sangat terkesan. Keesokan harinya, Paul pergi menemui bosnya. Bosnya yang sangat senang dan bangga akan keberhasilan Paul berencana menaikkan jabatan Paul sebagai koki eksekutif franchise di perusahaannya. Tetapi Paul menolak dan lebih memutuskan untuk pergi ke Cina untuk membuka restoran pertamanya sendiri bersama Mayo. Paul pun pergi meninggalkan bosnya bersama Mayo. Sementara itu, di suatu malam di Spring Avenue, seorang pelanggan memberi kabar bahwa daerah itu akan segera dikembangkan, di mana akan banyak dibangun restoran dan bangunan baru agar bisa mengikuti perkembangan zaman dan dikenal luas. Bagi toko dan restoran lama yang tidak mampu bersaing akan ditutup dan bangunannya akan diruntuhkan. Di saat Sky sedang memberi makanan untuk hewan peliharaannya, seketika itu ia terbayang akan masa lalunya. Sky kecil tinggal bersama ayahnya. Ayah Sky merupakan seorang koki. Sky kecil yang malang sering menerima perlakuan buruk dari ayahnya. Ayahnya merasa malu karena memiliki anak yang tidak berpotensi menjadi seorang koki. Tak lama setelah itu, ayah Sky memutuskan untuk pergi meninggalkan Sky dan menitipkannya kepada sahabatnya yang bernama Seven. Seven adalah pemilik restoran The Seven, tempat di mana Sky sekarang bekerja. Dan Seven juga merupakan seorang guru yang mengajari Sky memasak. Sebelum pergi meninggalkan Sky, ayahnya memberi Sky semangkuk mie dan menyuruhnya untuk menghabiskan mie tersebut. Kemudian, ayahnya pun pergi meninggalkan Sky. Hal tersebutlah yang membuat Sky sangat sedih dan membenci ayahnya. Keesokan paginya, Paul yang sudah tiba di Cina pergi ke sebuah toko di pasar untuk membeli ikan. Namun pemilik toko mengatakan
bahwa ikan yang Paul cari tidak ada. Tak lama setelah itu, Sky pun datang ke toko tersebut dan mencari ikan yang sama seperti yang dicari oleh Paul. Dan pemilik toko langsung memberikan ikannya kepada Sky. Melihat hal itu, Paul merasa kesal dan bertanya kepada pemilik toko mengapa saat ia yang mencari ikan itu tidak ada. Pemilik toko menjelaskan kepada Paul bahwa ikan yang ia cari bukanlah jenis ikan biasa dan hanya Sky lah yang bisa mengolah ikan itu dengan baik. Mendengar hal itu, Paul pun penasaran dan bertanya kepada Sky akan ia apakan ikan tersebut. Dan Sky pun menjelaskan tentang ikan yang akan ia masak. Tak mau kalah dari Sky, Paul pun juga menjelaskan hidangan apa yang akan ia buat dengan ikan tersebut. Pemilik toko pun merasa bingung dan akhirnya membagi ikan tersebut menjadi 2 bagian dan memberikannya kepada Sky dan Paul. Tepat di seberang restoran The Seven, berdirilah sebuah restoran mewah yang bernama Steeler. Di hari pertamanya, restoran tersebut mengadakan sebuah acara pembukaan yang sangat meriah. Tak lama kemudian, bos pemilik restoran pun datang. Melihat bos yang datang, Mayo pun memberitahu Paul dan menyuruhnya untuk menyambut kedatangan bos tersebut. Paul pun menyambut kedatangan bos pemilik restoran dan segera menghidangkan makanan spesial yang telah ia siapkan. Di saat bos pemilik restoran sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba terjadi keributan di luar restoran. Melihat hal itu, bos pemilik restoran pun seketika keluar. Ketika bos pemilik Steeler dan karyawan The Seven sedang bersih tegang, tiba-tiba Sky datang. Sky yang baru saja pulang dari pasar ditantang oleh bos restoran Steeler untuk bertanding dengan koki kebanggaannya, yaitu Paul. Akhirnya, Paul dan Sky pun bertanding. Di pertandingan itu, Paul menunjukkan kemampuannya mengolah ikan dan membersihkan durinya satu persatu. Dan setelah selesai, Paul pun melempar ikan tersebut kepada Sky. Tak mau kalah dari Paul, Sky pun menunjukkan kemampuannya mengiris ikan menjadi potongan-potongan kecil dan memisahkan daging dengan kulitnya. Kemudian Sky pun melemparkan potongan-potongan daging ikan tersebut ke sebuah nampan. Dan penonton pun bersorak memberikan tepuk tangan kepada mereka berdua. Melihat hal itu, ketua bidang masakan yang menjadi juri di pertandingan itu mendaftarkan Sky dan Paul di kompetisi memasak internasional. Dan hasil dari kompetisi itu akan sangat berpengaruh terhadap restoran The Seven. Karena jika Sky mampu menang dalam kompetisi itu, restoran The Seven tidak akan diruntuhkan oleh pemerintah setempat. Setelah kejadian itu, Paul pun mulai dilirik oleh sebuah stasiun televisi, dan ia pun diwawancarai oleh pembawa acara TV tersebut. Dalam wawancaranya, bahwa kelemahan dari restoran Cina saat itu adalah karena mereka tidak pernah mau mengembangkan masakannya dan terlalu monoton, dan mereka tidak mengikuti perkembangan zaman dan masih terlalu tradisional. Mendengar hal itu, Sky pun menjadi sangat tertantang dan menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti kompetisi memasak tersebut. Keesokan harinya di sebuah acara televisi diumumkan bahwa telah terpilih 2 koki terbaik untuk masuk mengikuti kompetisi masak nasional. Mereka adalah Sky dan Paul. Pemenang kompetisi tersebut akan ikut serta dalam kompetisi memasak internasional di Makau. Dan pemenang kompetisi di Makau akan mendapatkan kesempatan untuk berduel dengan seorang koki yang sudah memenangkan kompetisi memasak internasional selama 2 kali berturut-turut. Ia dikenal dengan sebutan Dewa Masak. Tak diduga, Dewa Masak tersebut tak lain dan tak bukan adalah ayah kandung dari Sky. Saat diwawancarai, Dewa Masak yang bernama asli Mountain Co ditanyai mengenai kesamaan marganya dengan seorang koki di Spring Avenue yang bernama Sky Co. Dengan tegas, Dewa Masak itu berkata bahwa ia tidak mengenal koki tersebut. Keesokan paginya, Mayo mendatangi restoran The Seven. Ia datang untuk memberikan undangan makan malam kepada Sky. Uni dan Sky pun memutuskan untuk datang ke restoran Steeler
untuk memenuhi undangan makan malam tersebut. Sesampainya di restoran Stiller, Sky dan Uni dihidangkan berbagai jenis makanan. Makanan yang dihidangkan pun sangat unik dan kreatif. Melihat hal itu, Sky merasa bahwa Paul sedang pamer kepadanya, dan Sky pun mencoba masuk ke bagian dapur sambil membawa makanan yang dihidangkan dan melemparkannya ke Paul. Paul pun merasa marah dan menantang Sky untuk mengolah sepotong daging sapi. Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi. Sky terlihat sangat cekatan dan cepat mengolah daging sapi tersebut. Sky membuat hidangan daging yang sangat menggiurkan. Setelah Sky selesai dengan aksinya, giliran Paul menunjukkan kebolehannya dalam memasak. Paul pun memasak daging sapi dengan metode yang lebih modern. Ia memaksimalkan aksinya untuk membuat hidangan yang tampak lebih menggiurkan. Setelah Paul menyelesaikan masakannya, Sky mencoba mencium masakan yang dibuat oleh Paul. Sky merasa masakan Paul lebih baik darinya, dan Sky pun pergi meninggalkan Paul. Paul pun mencoba memakan masakan yang dibuat oleh Sky. Paul pun terlihat sangat kagum dengan masakan yang dibuat oleh Sky. Sesampainya Sky di The Seven, ia langsung merenung. Ia mengingat masa kecilnya, di mana pada saat itu ia ditinggal pergi oleh ayahnya. Tak lama kemudian, Sky mendapat telepon dari gurunya yang meminta Sky untuk datang ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Sky pun langsung bergegas untuk pergi. Sesampainya di sana, Guru Seven pun mempertemukan Sky dengan ayah kandungnya. Baru melihat wajahnya saja, Sky sudah sangat marah. Sky berkata bahwa ia tidak memiliki ayah. Kalaupun ia memiliki ayah, Guru Seven lah ayah yang sebenarnya. Mendengar perkataan Sky, ayahnya terlihat sangat marah. Ayahnya berdalih bahwa ia tidak ingin membuat Sky merasa tertekan karena memiliki ayah seorang dewa masak. Sedangkan Sky hanya seorang koki biasa. Ayahnya pun menambahkan bahwa ia ingin melihat Sky membuktikan kemampuan memasaknya di kompetisi nanti. Sky pun berjanji akan memenangkan kompetisi tersebut dan membuktikan kepada ayahnya bahwa ia lebih baik dan mampu mengalahkan ayahnya. Hari kompetisi memasak nasional telah tiba. Di atas pentas, terlihat Paul yang mewakili restoran Stiller berhadapan dengan Sky yang mewakili restoran The Seven. Pemenang dari kompetisi itu akan dikirim ke Macau untuk mengikuti kompetisi masak internasional, dan pemenang dari kompetisi di Macau akan berkesempatan berhadapan langsung dengan dewa masak. Keduanya memiliki waktu 90 menit untuk menyelesaikan masakannya. Kompetisi dimulai dengan sangat sengit. Sky dan Paul pun sama-sama menunjukkan kebolehannya dalam memasak. Seperti biasa, Sky memasak dengan metode tradisional, di mana kali ini Sky akan mengolah seekor bebek. Sky menunjukkan kebolehannya dalam menggunakan pisau, karena masakan yang Sky buat kali ini sangat bergantung pada keahlian menggunakan pisau. Sementara itu di kubu Paul, ia menggunakan cara memasak yang modern. Paul membuat dessert yang cantik dan menarik. Terlihat bahwa Paul sangat tidak ingin kalah dari Sky. Paul menunjukkan keahliannya dalam memasak dan berusaha membuat hidangan yang sangat spesial. Setelah semuanya selesai, kini waktunya mereka berdua untuk menghidangkan masakan yang mereka buat, untuk dicicipi dan dinilai oleh para dewan juri. Pada saat penilaian, Paul dan Sky mendapatkan nilai yang sama dari para dewan juri. Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi seorang pemenang, ketua dewan juri pun diminta naik ke atas panggung untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemenang. Pemenang pilihan juri pun akhirnya jatuh kepada Paul. Ketua juri beranggapan bahwa memasak juga membutuhkan sedikit sentuhan seni untuk membuatnya terlihat lebih menarik. Mendengar dewan juri lebih memilih Paul sebagai pemenang, Sky pun bergegas pergi. Sky pun menjadi murung dan bersedih. Keesokan harinya, Sky memilih untuk tidak datang ke restoran.
Guru yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk mencari Sky. Di sebuah tempat permainan, Guru Seven berhasil menemukan Sky. Di sana gurunya mencoba untuk menghibur Sky dengan ikut bermain bersama Sky. Guru Seven pun kalah dalam permainan tersebut. Guru Seven berkata kepada Sky bahwa di setiap pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Di tempat lain, di dalam restoran Steeler, pemilik restoran memutuskan untuk mengirim Mayo dalam kompetisi memasak internasional. Ternyata Mayo telah menyadari kelemahan yang dimiliki oleh Paul dan memberitahukannya kepada pemilik restoran. Mayo mengetahui bahwa selama ini Paul mengalami buta rasa. Mayo mendekati Paul hanya untuk mencuri buku resep rahasia yang Paul miliki. Dan selama ini, ternyata Mayo berselingkuh dengan bos pemilik restoran. Mengetahui hal itu, Paul pun merasa sangat kecewa. Paul yang kecewa dengan Mayo, kemudian pergi meninggalkannya. Di saat Paul sedang berusaha menghibur dirinya yang tengah kecewa, tiba-tiba Sky muncul. Mereka pun duduk bersama dan saling bertukar cerita. Mereka duduk di depan poster yang menampilkan foto Dewa Masak. Paul mengungkapkan bahwa Dewa Masak itu adalah panutannya selama ini. Mendengar hal itu, Sky pun memberitahu bahwa sebenarnya Dewa Masak itu adalah ayah kandungnya. Awalnya Paul tidak mempercayai ucapan Sky. Kemudian Sky menceritakan kepada Paul apa yang ia alami dahulu saat tinggal bersama sang ayah. Di tempat lain di restoran The Seven, terlihat pemilik restoran Steeler sedang mencoba untuk bernegosiasi agar The Seven dijual kepadanya. Tentu saja Guru Seven menolak. Dan tidak lama berselang, Paul dan Sky pun datang. Pemilik restoran Steeler terkejut melihat Paul yang datang bersama Sky. Paul menekankan bahwa ia akan tetap mengikuti kompetisi memasak internasional dan ia akan mengajak Sky. Sejak saat itulah, Sky dan Paul terus berlatih bersama dan keduanya menjadi sangat akrab setiap harinya. Tak terasa hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari kompetisi memasak internasional. Beberapa chef dari berbagai negara siap berkompetisi satu sama lain. Kompetisi pun akhirnya dimulai. Para peserta mulai menunjukkan kebolehannya dalam memasak. Sky dan Paul bekerja sama membuat suatu hidangan yang istimewa yang ia olah dari kacang kedelai dan beberapa bahan lainnya. Semua kontestan memasak sangat serius membuat hidangan terbaiknya. Dari beberapa peserta, Mayo terlihat menjadi salah satu kontestan. Waktu memasak pun telah selesai. Para kontestan menyiapkan hidangannya untuk dinilai oleh para juri. Dari beberapa peserta, tersisa Sky dan Paul yang berhadapan dengan Mayo. Dan setelah Dewan Juri memutuskan hasilnya, Sky dan Paul pun menjadi juara kompetisi tersebut dan akan berkesempatan berhadapan langsung dengan Dewa Masak yang merupakan ayah kandung dari Sky. Para pendukung Paul dan Sky pun merasa puas mendengar hasil tersebut. Setelah kompetisi itu berakhir, Paul dan Sky sedang berbincang karena di kesempatan selanjutnya hanya satu dari mereka yang berkesempatan untuk berhadapan dengan Dewa Masak. Dan Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky karena Paul tahu pertandingan itu sangat berarti bagi Sky. Singkat cerita, pertandingan final pun tiba. Sky dan ayahnya berada di panggung kompetisi yang sama dan disaksikan oleh banyak penonton. Kompetisi pun dimulai. Di awal pertandingan, Dewa Masak pun langsung beraksi, sementara Sky masih terlihat termenung. Sky masih terus memikirkan perlakuan ayahnya selama ini dan terus memikirkan nasib sahabat-sahabatnya di restoran The Seven. Di tengah lamunannya, Dewa Masak pun datang menghampiri Sky dan menyiramkan air tepat di wajahnya. Hal itu membuat Sky seketika tersadar dari lamunannya dan mulai membuat sesuatu. Di kompetisi kali ini, Sky memutuskan untuk membuat sebuah mie. Masakan yang sangat simpel
untuk kompetisi berkelas internasional. Sementara Dewa Masak membuat suatu masakan yang sangat menawan dan terlihat sangat mengagumkan. Waktu memasak pun habis. Sky dan Dewa Masak sudah menyelesaikan masakannya dan siap untuk dihidangkan kepada dewan juri. Dewa Masak lebih dulu menyajikan masakannya kepada dewan juri, dan masakan Dewa Masak mendapat pujian yang luar biasa dari para dewan juri. Tiba waktunya Sky untuk menghidangkan masakannya, tetapi Sky tidak memberikan masakan yang ia buat kepada dewan juri. Sky mengantarkan masakannya kepada Dewa Masak yang tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Sky membuat mie yang sama persis dengan mie yang ia makan sebelum ayahnya pergi meninggalkannya. Sky memohon kepada ayahnya sambil membungkukkan badan agar ayahnya mau mencicipi mie buatannya tersebut. Dewa Masak pun bersedia mencicipi mie yang dibuat oleh Sky. Di saat Sky akan pergi meninggalkan panggung, Dewa Masak memuji mie buatan Sky. Dewa Masak sangat menikmati mie tersebut dan lanjut memakan mie-nya dengan sangat lahap. Film ini diakhiri dengan perayaan di restoran The Seven. Semua orang terlihat sangat bergembira dan semua orang bersorak untuk restoran The Seven. Itulah tadi alur cerita dari film Cook Up a Storm. Semoga kalian semua terhibur dan selalu setia menantikan alur kisah dari film-film yang lainnya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua teman dan kerabat kalian agar channel kami semakin berkembang. Thanks for watching. Bye.